Halo semuanya, senang sekali bisa menemani kalian dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, pastikan kalian dalam kondisi siap belajar ya, karena hari ini kita akan masuk ke salah satu materi dasar yang penting banget dalam kimia. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi ini tuh akan membantu kalian memahami bagaimana suatu larutan bisa atau tidak bisa menghantarkan listrik. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan materi, kalian perlu tahu terlebih dahulu apa itu larutan. Karena memahami konsep dasar ini bakal bikin materi larutan elektrolit dan non-elektrolit jauh lebih mudah untuk dipahami. Jadi, larutan itu adalah campuran dari dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan larutan, sekarang kita lanjut ke hal penting berikutnya, yaitu komponen penyusun larutan. Jadi, dalam setiap larutan ada dua bagian utama yang selalu ada, dan keduanya punya peran yang berbeda. Komponen tersebut adalah pelarut dan zat terlarut. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi yang lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu pelarut dan apa itu zat terlarut, dan bagaimana keduanya bekerja dalam membentuk sebuah larutan. Jadi, pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain, dan biasanya jumlahnya memang lebih banyak dari sebuah larutan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa struktur zat pelarut tidak berubah. Artinya, pelarut hanya berfungsi sebagai tempat terjadinya pelarutan, tanpa mengalami perubahan kimia apapun. Contohnya, air tetap menjadi air meskipun digunakan untuk melarutkan berbagai zat. Selanjutnya, kita masuk ke komponen kedua, yaitu zat terlarut. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan, berbeda dengan pelarut. Struktur zat terlarut ini bisa mengalami perubahan ketika dilarutkan. Misalnya, garam yang awalnya padat bisa terurai menjadi ion-ion saat masuk ke dalam air. Nah, dari gambar ini, kita bisa lihat contoh sederhana dari pelarut dan zat terlarut. Di sini, air berperan sebagai pelarut, sedangkan garam berperan sebagai zat terlarutnya. Ketika garam dimasukkan ke dalam air, kristal garam akan larut dan berubah strukturnya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Bahkan, garam bisa terurai menjadi ion-ion saat berada dalam air. Sementara itu, air sebagai pelarut tetap tidak berubah. Jadi, proses pelarutan ini menghasilkan larutan garam, yaitu campuran homogen antara air sebagai pelarut dan garam sebagai zat terlarut. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau kendaraan yang kita gunakan ternyata bisa menghasilkan energi listrik dari sebuah larutan kimia? Salah satu contohnya adalah aki basah. Di dalam aki basah terdapat larutan asam sulfat. Nah, larutan ini mampu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dari sinilah kendaraan kita bisa menyalakan lampu, terutama saat malam hari supaya pengemudi tetap bisa melihat jalanan dengan jelas. Karena larutan asam sulfat dapat menghantarkan listrik, maka larutan ini termasuk ke dalam larutan elektrolit. Sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu pengelompokan larutan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Secara umum, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Contohnya ada larutan NaCl dan larutan HCl. Nah, kedua larutan tersebut tergolong ke dalam elektrolit kuat karena hampir semua ionnya terurai di air. Sedangkan ada asam asetat dan NH4OH.
Kedua larutan tersebut termasuk elektrolit lemah karena hanya sebagian ionnya yang terurai. Nah, jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga disebut larutan non-elektrolit. Nah, jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga disebut larutan non-elektrolit. Nah, sekarang kita akan membahas contoh larutan elektrolit. Nah, contoh larutan elektrolit itu ada larutan gula, larutan etanol, dan larutan urea. Semua larutan ini tetap larut di dalam air, tetapi tidak netral, jadi arus listrik tidak bisa mengalir. Oke teman-teman, jika dilihat pada gambar ini, terlihat sebuah rangkaian uji daya hantar listrik yang terdiri dari dua elektroda dan sebuah lampu. Ketika elektroda dimasukkan ke dalam larutan elektrolit kuat, maka lampu menyala dengan terang. Hal ini menunjukkan bahwa larutan elektrolit kuat menghasilkan ion-ion dalam jumlah banyak karena terionisasi sempurna. Nah, ion-ion inilah yang bergerak bebas dan mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya ada larutan NaCl, HCl, dan NaOH. Nah, berbeda dengan larutan elektrolit kuat, pada larutan elektrolit lemah, lampu hanya menyala dengan redup. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ion yang dihasilkan sedikit karena senyawa tidak terionisasi secara sempurna. Sebagian molekulnya tetap dalam bentuk utuh, sementara hanya sebagian kecil yang berubah menjadi ion. Karena ion yang tersedia lebih sedikit, kemampuan hantaran listriknya juga lemah. Contohnya ada larutan asam cuka dan amonia. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat pada gambar percobaan larutan non-elektrolit. Terlihat bahwa lampu tidak menyala sama sekali ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan non-elektrolit. Hal ini terjadi karena larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion. Zat non-elektrolit hanya terlarut sebagai molekul-molekul netral sehingga tidak ada pembawa muatan listrik di dalam larutan. Akibatnya, arus listrik tidak dapat mengalir. Contoh larutan elektrolit adalah air gula, alkohol, dan urea. Senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen. Senyawa ion ini adalah senyawa yang tersusun atas ion positif dan ion negatif yang bergabung karena adanya serah terima elektron. Jika padatan senyawa ion, misalnya NaCl, dilarutkan dalam air, ikatan antara ion positif Na+ dan ion negatif Cl- akan terputus. Kemudian ion-ion tersebut berinteraksi dengan molekul air. Contoh senyawa ion lainnya yaitu ada kalium bromida, tembaga 2 klorida, dan kalsium nitrat. Selain senyawa ion, ada juga senyawa kovalen, yaitu senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui penggunaan elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Senyawa kovalen dapat bersifat polar maupun nonpolar. Beberapa senyawa kovalen polar dapat terionisasi sempurna, sehingga larutannya bersifat elektrolit kuat. Contohnya adalah asam klorida. Ada juga senyawa kovalen polar yang hanya terionisasi sebagian, sehingga menghasilkan larutan elektrolit lemah. Contohnya asam cuka. Selain itu, terdapat senyawa kovalen nonpolar. Senyawa ini tidak dapat terionisasi di dalam air, sehingga menghasilkan larutan non-elektrolit. Contohnya adalah karbon dioksida. Nah, setelah kita membahas materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, sekarang kita saatnya mencoba memahami lebih dalam melalui latihan soal. Silahkan kerjakan latihan soal yang sudah disediakan pada slide berikut ya. Coba jawab dengan teliti dan jangan lupa gunakan konsep yang sudah kita pelajari barusan.
Baik teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian memahami konsepnya dengan lebih mudah. Terima kasih sudah belajar bersama sampai akhir video. Jangan lupa untuk tetap semangat dan ulangi kembali materi ini kalau masih ada bagian yang belum dipahami. Sampai jumpa di pertemuan atau video pembelajaran selanjutnya.